Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang saya mungkin konten politik ya untuk ini Yudi Pramuko respon, bukan di pesantren Ojo Lali, di channelnya nggak ada, udah di politik ada di channel baru yang baru diaktifkan, baru 429 subscribernya. Kita mulai dari awal ya. Pesantren Ojo Lali kita hanya bahas 3 tema: pendidikan, dakwah, dan ekonomi. Sekarang kita bahas politik di Yudi Pramuko respon. Ini kita makan dulu, 5:30 loh ini udah makan. Ada pepes tahu. Kita bahas politik ya. Allahumma barik lana wa bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya bandingkan siapa ya, Soekarno dengan Prabowo, hebat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu Prabowo akan membanggakan bahwa dia 4 kali berjuang dan berhasil ya, menjadi presiden ya. Meskipun dengan kontroversinya soal kecurangan dan kebohongan yang mengiringi proses-proses sebelum election ya, 14 Februari 2024, dan kita sudah tahu ratusan akademisi, para analis mempersoalkan tentang ketidakjujuran ya, election pemilu yang tidak adil dan tidak jujur yang mengiringi lahirnya Prabowo Gibran. Sementara Soekarno itu dia berjuang ya, sebelum menjadi presiden dia berjuang sekitar 20 tahun ya, dengan pidato-pidato membangkitkan kesadaran publik tentang artinya lepas dari penjajahan. Jadi konteksnya memang berbeda ya. Soekarno lebih romantik, lebih heroistik ya di dalam memperjuangkan dirinya sebagai presiden, meskipun sebenarnya konteksnya adalah bagaimana mengenyahkan ya, membongkar ya, akar-akar kolonialisme yang menjajah Indonesia. Dan perjuangan Soekarno tentu berbeda secara diametral dengan Prabowo. Prabowo penuh ya, dengan harta yang melimpah ya, untuk mencapai cita-cita besarnya ya, bagian dari oligarki, punya jutaan hektar, punya tambang, punya usaha ini dan itu, dan kekayaannya sekian triliun. Sementara Soekarno berjuang selama 20 tahun didampingi seorang istrinya yang kedua, yaitu Inggit Garnasih. Dan kalau Soekarno mau pergi, kata Inggitnya, dia nggak lupa menyisipkan ongkos ya, untuk angkot di Bandung itu waktu itu ya, saat Soekarno menjadi mahasiswa ITB itu, penuh dengan kekurangan uang tapi penuh dengan cita besar untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi perjuangan Soekarno dan Inggit itu betul-betul berlayar di atas gelombang idealisme yang sangat mengesankan para sejarawan. Betul-betul berlayar di atas gelombang idealisme. Jadi Soekarno betul-betul berlayar di atas gelombang idealisme untuk mensejahterakan, untuk Soekarno betul-betul berlayar di atas gelombang perjuangan yang penuh dengan idealisme untuk membela rakyatnya yang ditindas oleh bangsa asing ya, Belanda, Inggris ya, dan juga Jepang. Sementara Prabowo, rakyat itu menjadi semacam jargon mistik saya. Tenggelam bersama rakyat, saya muncul, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Cuman hanya dalam kata-kata. Sementara Soekarno betul-betul, meskipun penampilannya sangat borjuis kira-kira, dengan pakaian yang
indah dipandang, dengan pakaian yang mahal, dengan jahitan yang rapi, tetapi Soekarno hati kecilnya adalah untuk rakyatnya. Meskipun pada ujung kekuasaannya dia melakukan petualangan politik yang menghancurkan karir politiknya yang dia bangun bertahun-tahun dan berakhir di rumah tahanan di Wisma Yasu di zaman Soeharto. Tapi Soekarno awal, kalau dibandingkan dengan Prabowo awal sebagai presiden, tentu jauh ya. Soekarno sama Prabowo, dia berlayar di atas perjuangan yang sangat kontroversial dan tentu akan penuh 5 tahun ke depan akan penuh dengan kontroversi. Sementara Soekarno 5 tahun kepemimpinan penuh dengan perjuangan perang kemerdekaan selama 4 tahun siang malam, penuh berdarah-darah, betul-betul perjuangan yang murni, suci untuk kepentingan 50 juta masyarakat Indonesia yang papa menderita saat itu. Sementara kita masih meragukan apakah ya Prabowo berjuang suci murni untuk kepentingan rakyatnya yang masih miskin 50% dari 275 juta, sekitar 180 juta yang masih miskin. Apakah dia bisa mengangkat harkat itu dengan program makan siang gratis? Satu program yang sangat karikatif, apalagi mau dibikin satu kementerian khusus. Satu pemikiran yang sangat cetek ya, dan tidak strategis, tidak memotong akar-akar kemiskinan dari bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepes tahu jam 5:30 udah makan, nggak apa-apa sih, orang tua kan nggak apa-apa. Umur 63. Di perjuangan Soekarno awal bisa dilihat dalam tulisannya "Ku Antar ke Pintu Gerbang" ya, karya Ramadan KH itu. Bagus. Yang kemudian Soekarno masuk ke gerbang istana tanpa didampingi oleh perempuan yang sudah membuat sayapnya tumbuh untuk terkepak tinggi mencapai Indonesia merdeka, yaitu Inggit Garnasi yang sangat berjasa, yang akhirnya dia pulang ke Bandung karena tidak ingin Soekarno ya madu kasih dengan gadis Bengkulu Fatmawati. Akhirnya Fatmawati menjadi ibu negara. Jasa Inggit Garnasi ditulis dengan tinta emas oleh para sejarawan tentang peran besarnya mengantarkan Soekarno ke pintu gerbang kemerdekaan. Sementara perjuangan Prabowo tidak didampingi oleh ibu negara, calon ibu negara sejak awal. Muncul di akhir perjuangan Prabowo setelah mereka berpisah lama. Satu kehidupan yang memang hidup selalu penuh dengan, selain komedi juga penuh dengan tragedi. Itulah tragedi Soekarno yang tidak didampingi oleh Inggit Garnasi ketika masuk istana negara, istana merdeka. Dan itulah tragedi Prabowo yang mungkin juga tidak didampingi oleh istrinya karena sudah berpisah sejak lama. Hidup memang penuh, selain dengan komedi juga dengan tragedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta muncrat nasinya. Masya Allah, alhamdulillah enak bener ini pepes tahu ini. Habis ini saya mau ke dompet duafa ya. Kontrol paru-paru, infeksi paru-paru sebulan sekali, dan kontrolnya harus panjang hidup katanya.